Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Di mana dengan Islam dan iman kita punya panduan hidup dan mengenal Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, serta kita mengetahui apa yang Tuhan kita inginkan dalam bentuk perintah dan juga apa yang dilarang sehingga kita menjauhinya. Juga kita selanjutnya panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita mengucapkan salam hormat kepadanya. Seperti biasa teman-teman sekalian, di hari Rabu malam selepas maghrib sampai isya kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Dan malam ini insyaAllah kita akan bahas dosa besar bab ma yuhdharu minal kalami fil fitan. Bab tentang ancaman dan hati-hatinya seseorang berbicara di masa fitnah. Di sini penulis mengangkat 3 buah hadis. Saya bacakan dulu 3 buah hadis ini, lalu kemudian kita akan panjang lebar insyaAllah merincikan maksud daripada hadis-hadis ini, berikut juga faedah-faedah ilmu yang bisa kita dapatkan. Hadis pertama diangkat oleh beliau diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian hadis kedua juga diriwayatkan Abu Daud. Hadis ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Namun ketiga hadis ini memang dilemahkan oleh Syekh Albani, dan ini perlu kita sampaikan, serta juga penulis buku sudah menyusun di sini di footnote-nya, atau penulis yang menelusuri buku ini sehingga akhirnya mendapatkan hadis ini hadis lemah. Namun nanti kita akan jelaskan banyak hadis-hadis yang menguatkan riwayat-riwayat ini. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu secara marfu. Satakunu fitnatun tantadhifu al-Arab qatlaha finnar al-lisanu fiha ashaddu min waq'is sayf. Akan terjadi fitnah yang menyapu bersih bangsa Arab. Korbannya di neraka karena mereka berperang untuk dunia dan mereka mengikuti syaitan dan juga hawa nafsu. Lisan pada masa itu, lisan pada masa fitnah lebih tajam daripada sabatan pedang. Riwayat yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi hadisnya, satakunu fitnatun samma'u bakma'u amya man ashrafa laha istashrafat lahu wa isyraful lisani fiha kawuku'in sayf. Akan terjadi fitnah yang penuh dengan ketulian, bisu, dan juga buta. Maksudnya pelakunya tidak mendengar, tidak mengucapkan kebenaran, dan tidak membedakan kebatilan dan dari kebenaran pada masa fitnah itu. Barang siapa mendekati fitnah itu, apalagi terjerumus, maka fitnah itu akan menariknya. Dan ingatlah, juluran lidah dalam masa fitnah itu seperti sabetan pedang. Riwayat yang ketiga, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyampaikan, Iyyakum wal fitan fa inna waqa'al lisani fiha kawaq'is sayf. Hati-hati kalian dari fitnah-fitnah, sungguhnya juluran lidah dalam masa fitnah itu seperti sabetan pedang. Inilah perkataan atau pernyataan yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam beberapa riwayat berhubungan dengan masalah bahayanya terlibat dalam ucapan di masa-masa fitnah. Saya katakan tadi hadis-hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani, tapi itu ada beberapa hadis yang atau beberapa ulama hadis yang mengangkat derajatnya ke hasan. Tetapi sekarang hadis-hadis ini kita akan bahas karena memang sudah ditulis oleh penulis dan juga memang sangat erat hubungannya dengan banyak riwayat-riwayat yang sahih dan hasan. Yang pertama, kita akan coba bahas dulu tentang apa itu fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Fitnah itu disebutkan dalam Kamus Lisanul Arab di jilid 13
halaman 317 sampai halaman 321. Sebenarnya cukup panjang penjelasan di situ, tapi kita akan ambil intisarinya. Kemudian juga ada dalam kitab An-Nihaya, jilid 3 halaman 410, 411 dan beberapa buku-buku yang lain yang memang menjelaskan tentang definisi kata-kata yang butuh penjelasan. Disebutkan dalam kitab Lisanul Arab di situ, al-fitan jamak daripada fitnah, dan dia adalah makna dasarnya secara bahasa etimologi cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian. Kemudian juga banyak digunakan untuk makna ujian-ujian yang dibenci. Lalu dimutlakkan untuk segala hal yang dibenci atau berakhir dengannya. Apapun yang manusia tidak suka, kita tidak suka, maka dinamakan fitnah. Apakah itu sifatnya pribadi kita nggak suka, atau memang menyeluruh, banyak orang yang tidak suka, namun sudah tersebar, maka juga dinamakan dengan fitnah. Dan fitnah ini umumnya akan membawa ke dosa, kekufuran, pembunuhan, pembakaran, ya, perusakan citra, ya, pengambilan harta secara batil. Nah, itu ujung-ujung daripada kejadian fitnah itu sendiri. Jadi fitnah ini bisa sesuatu yang dituduhkan pada orang yang tidak benar, bisa juga memang dasarnya ya, perusakan citra, bisa pengambilan harta, dan berbagai macam hal yang semuanya umumnya tidak disukai oleh orang yang sedang tertuju padanya serangan tersebut atau sesuatu yang sedang menimpa dia. Baik, Nabi SAW memang memerintahkan kita, saudaraku seiman, untuk berlindung dari segala macam fitnah. Jangan sampai dalam hidup kita itu ada hal-hal yang memang ada fitnah terjadi, ada sesuatu yang tersebar yang kita tidak tahu benar atau salahnya, atau malah bisa merusak citra orang lain atau mengambil hak orang lain sehingga kita menjadi zalim, supaya jangan terjerumus di situ. Kalaupun kita yang terserang, maka kita jadikan sebagai ajang manain pahala karena sabar. Orang mukmin begitu, tidak membalas fitnah-fitnah yang sedang ada, tidak melibatkan dirinya dalam fitnah yang sedang ada, apakah dengan lisan ataupun sikapnya. Udah, dia anggap itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan dia berlindung kepada Allah. Itu sejalan dengan hadis ya, yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ta'awwadhu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Selalulah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Di sini lebih dekat maknanya, jangan kalian jerumuskan diri kalian pada fitnah itu. Kalau saya bagi menjadi 3 ya, orang-orang yang terjerumus dalam fitnah. Ada orang yang terjerumus dalam fitnah karena kejahilannya, bodoh, nggak ngerti apa-apa, tapi ikut-ikutan ngomong. Sehingga dia tidak tahu sebenarnya yang dia bela ini salah atau benar. Tapi dia ikut ngomong, dia sebarin segala macam berita, padahal sebenarnya belum tentu benar. Ini karena kejahilan. Ini luar biasa ini. Ya. Karena kapan yang sedang dia serang itu ternyata tidak salah, dan yang dia dukung adalah orang yang salah, maka pada saat yang salah dihukum, dia ikut juga terhukum. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan berapa banyak orang masuk dalam api neraka di hari kiamat nanti justru karena dukungannya terhadap kesalahan-kesalahan yang dia anggap benar atau dia tidak tahu menau. Dukungan buta, fanatik buta, karena menerima uang sogokan, akhirnya dia bicara dengan sembarangan saja di masa-masa seperti ini. Ini hati-hati sekali. Juga golongan yang kedua adalah orang yang zalim dan dia membela kezaliman. Itu juga orang banyak terjerumus dalam fitnah. Dia sebenarnya tidak apa-apa, tapi karena dia dukung orang yang zalim, maka dia di sini dengan lisannya dia sibuk membela orang-orang yang zalim, maka dia menjadi zalim dengan itu. Dan kita tahu kezaliman dosa besar. Itu golongan kedua yang terjerumus dalam fitnah. Golongan yang ketiga adalah pelaku keburukan dan penyebar fitnah itu sendiri. Jadi ada orang memang dia sengaja menjadi pengadu domba. Dia sengaja menjadi orang yang memang memicu supaya terjadi konflik. Nah, ini yang orang yang paling berat dalam masalah bahasan kita tentunya ya. Tentang orang yang menjuruskan dirinya atau lisannya
kepada fitnah. Bahkan dia menjadi sumber permasalahan daripada fitnah itu sendiri. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang memberikan penjelasan kepada kita tentang masalah fitnah dan bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk bersikap di masa-masa fitnah. Tersebar banyak informasi, banyak gosip tidak benar, tapi ya, banyak juga orang terjerumus. Mungkin dia orang baik, tapi dia terjerumus karena tidak faham. Nah di masa itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, jangan terlibat. Jangan libatkan lisan, jangan libatkan perilaku, sikap, keputusan, dukungan, jangan ikut-ikutan. Ini banyak sekali dicontohkan dan dipraktikkan oleh para sahabat ya. Pada saat terjadi fitnah, ya, perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anhu dikenal dengan perang Jamal, banyak di antara sahabat tidak mau ikut-ikutan. Bahkan Aisyah pun tidak tahu kalau akan terjadi peperangan radhiyallahu anha. Tapi terjerumus dalam fitnah itu. Beliau keluar umroh ke Mekah bersama beberapa sahabat Nabi yang lain. Kemudian tiba-tiba diundang oleh orang-orang Irak. Lalu orang-orang Irak tiba-tiba saja sudah menyiapkan unta buat beliau radhiyallahu anha. Dan di belakangnya ada pasukan besar. Alasannya kita akan menuntut pembunuhnya Utsman bin Affan. Sama-sama ke Madinah untuk nuntut ini. Ali radhiyallahu anhu sekarang yang jadi khalifah, ayo tangkap pembunuhnya Utsman. Karena Utsman itu khalifah muslimin. Kok bisa dibunuh begitu saja dan tidak diketahui siapa yang bunuh gitu. Tapi mereka ini penyebar fitnah. Karena sebelum Aisyah tiba ke Irak karena surat undangan mereka, mereka sudah menyurat ke Ali. Menyatakan bahwasanya ada Aisyah dan beberapa sahabat Nabi yang lain keluar dari Irak untuk berperang. Maka Ali pun keluar dengan pasukannya dari Madinah. Karena dapat informasi itu, zaman itu tidak ada kamera, tidak ada handphone, tidak bisa orang komunikasi. Kalau zaman itu ada handphone, mungkin Ali bin Abi Thalib bisa telepon kepada Aisyah, tanya, benar gak ini? Tapi zaman itu tidak ada. Orang cadangan keluar dengan pasukan. Kalau pasukan sudah ketemu, maka ini 90% pasti bisa terjadi peperangan. Karena satu saja di sana lempar batu, lempar anak panah, atau dia teriak menghina, sudah cukup untuk terjadi peperangan. Terjadilah perang fitnah pada saat itu. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah memegang hadis Nabi SAW. Nanti hai Ali akan terjadi perselisihan antara kamu dengan salah satu istriku. Kalau terjadi, kembalikan dia ke rumahnya. Maka setelah selesai peperangan, Ali bin Abi Thalib menghormati Ummul Aisyah. Yang memang tidak tahu apa-apa beliau. Karena tiba-tiba aja dijadikan di bagian depan pasukan. Gitu kan. Kemudian dibawa pulang ke rumahnya. Terjadi juga fitnah setelah itu. Peperangan antara Muawiyah sama Ali sama. Tidak ada alat komunikasi di masa itu. Muawiyah radhiyallahu anhu adalah penulis wahyu Nabi SAW, ipar Nabi SAW. Karena saudari perempuannya menikah dengan Nabi SAW. Ya. Kemudian dia pun adalah keluarganya atau sepupunya Utsman bin Affan. Yang mengangkat dia menjadi gubernur di negeri Syam adalah Umar bin Khattab, lalu Utsman melanjutkan. Maka pada saat Utsman terbunuh, dia juga tuntut darahnya, mana nih siapa yang bunuh. Ingin negosiasi sama Ali, keluar. Supaya tidak ada yang ganggu dia di jalanan. Karena dia gubernur pada saat itu jangan sampai dirampok, dibunuh. Keluar dengan pasukan. Tapi berita ini, kejadian ini ditunggangi oleh orang-orang Irak sekali lagi pada masa itu. Untuk melempar informasi ke Madinah. Kalau Muawiyah sudah keluar dengan pasukannya. Ali bin Abi Thalib keluar dengan pasukan juga. Tujuannya bukan ingin berperang. Ingin tahu ada masalah apa ini. Ketemulah mereka di daerah Siffin. Lalu terjadi negosiasi di antara keduanya. Tapi rupanya di dalam pasukan ada orang-orang penyebar fitnah nih. Mereka nggak mau itu terjadi kesepakatan. Sudah hampir kesepakatan terjadi, udah Ali bin Abi Thalib akan tetap dinobatkan jadi khalifah, Muawiyah akan berikan baiatnya, persetujuannya, kemudian pulang, yang penting tangkap pembunuhnya Utsman. Waktu sudah mau deal seperti itu, maka ada orang-orang dari kaum Khawarij yang melempar anak panah dari pasukan Ali ke pasukan Muawiyah malam hari. Dari pasukan Muawiyah dilempar juga ke pasukan Ali. Lalu mereka saling mengatakan berkhianat, pengkhianatan. Terjadilah perang di malam itu. Fitnah. Itu kan terjadi. Tapi kita bukan sedang membahas masa itu. Ada satu hikmah yang luar biasa. Dan ini sangat bijaksana. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah menanggapi fitnah para sahabat yang terjadi. Satu waktu beliau sedang jalan pulang dari masjid habis mengajar. Di wilayah Mesir pada saat itu.
Ada beberapa orang ini yang datang di majelis ilmu beliau, kemudian mengejar beliau keluar dari masjid lalu mengatakan, wahai imam, imam kalau kita itu kiai sekarang. Bagaimana pendapat anda tentang apa yang terjadi antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah? Ini kasusnya sudah terjadi ratusan tahun yang lalu nih. Ya. Dibahas lagi sekarang. Mereka ingin dengar nanti Imam Syafi'i nyalain siapa nih. Terus mereka sebarin jadi sebuah fitnah gitu. Tapi lihat bagaimana bijaksananya beliau rahimahullah menjawab. Seorang yang telah Allah berikan taufik gitu. Beliau mengatakan, kenapa kita harus membahas lagi orang-orang yang sudah berlalu? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di 2 ayat terulang ini. Allah berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Setelah Allah ceritakan tentang umat-umat sebelum kita, Allah tutup dengan ayat ini. Itu umat-umat yang sudah berlalu. Mereka memiliki dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Kalau baik akan dibalas, kalau buruk sudah dihukum. Yang lalu-lalu. Dan kalian juga akan mendapatkan hasil dari perbuatan kalian. Maka jangan sibuk menanyakan keadaan mereka. Kalau mereka orang muslim kita berharap Allah maafkan. Kalau mereka salah, kalau mereka benar semoga Allah ya, jadikan sebagai pahala mereka. Tapi untuk apa kita terlibat? Ini penjawaban yang bijak sekali. Sebagian ulama salaf yang lain pernah ditanya tentang kasus itu, beliau mengatakan, Allah telah menyelamatkan pedang kita di masa itu. Artinya kalau kita hidup di masa itu, siapa yang kita mau dukung? Ali atau Muawiyah? Ali atau Aisyah? Kita tidak tahu. Gitu kan? Siapa yang benar, siapa yang salah kita tidak tahu. Kalau sekarang banyak referensi buku kita bisa baca dari berbagai riwayat, mungkin kita bisa simpulkan. Tapi di masa itu orang sudah dipasukan bertemu dua-dua, sini takbir, sana takbir. Siapa yang harus kita bela? Kata beliau, Allah sudah selamatkan dari pedang kita di masa itu. Kenapa kita libatkan lisan kita sampai zaman sekarang? Ini jawaban-jawaban yang bijak berhubungan dengan masalah itu. Ya. Jadi kalau ada kelompok-kelompok sekarang yang masih membahas tentang perselisihan di antara para sahabat, ini hanya menjerumuskan dirinya pada fitnah. Untuk apa? Sudah lewat. Allah suruh kita bilang radhiyallahu anhum, kita bilang radhiyallahu anhum. Begitulah yang kita berpegang sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Semua sahabat udul, terpercaya. Semuanya ijtihad mereka itu pasti baik, gitu kan? Dan mereka pasti punya pertimbangan pada saat itu. Itu yang kita ambil sebagai sebuah poin. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, di mana kalau sedang terjadi fitnah, maka sikap kita seperti apa? Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, ya. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, inna baina yadayya as-sa'ah fitanan qaqita'il laili mudlim. Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan muncul banyak fitnah-fitnah besar. Bagaikan malam yang gelap gulita. Artinya di saat itu orang tidak tahu mana benar mana salah. Ikut-ikutan aja. Banyak orang terjerumus dan ikut-ikutan. Kata Nabi SAW, lanjutannya, yusbihul rajulu fiha mu'minan. Seorang laki-laki di pagi hari sosoknya adalah orang beriman. Wa yumsi kafira. Tiba sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan. Dan ada orang yang tiba sore hari mu'min. Wa yusbihu kafira. Di pagi hari sudah kafir. Kata Nabi SAW, al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Pada saat itu terjadi, kita tidak tahu mana benar, mana salah. Banyaknya simpang siur informasi yang terjadi. Sudah fitnah. Maka kata Nabi SAW, orang yang duduk di saat itu lebih baik dan lebih terjaga dibandingkan orang yang berdiri. Wal qa'imu khairu minal mashi. Yang berdiri diam di tempat lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairu minas sa'i. Orang yang berjalan biasa lebih baik daripada orang yang sibuk mencari tahu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, faqassiru fisiyikum waqta'u awtharakum wadribu bisuyufikum al-hijara fa in dakhala ala ahadikum falyakun ka khairi ibni Adam. Artinya,
Di saat itu terjadi, maka patahkan busur-busur kalian. Putuskan tali-tali busur kalian. Pukulkan pedang-pedang kalian ke batu. Maksudnya tumpulkan. Jika salah seorang di antara kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti salah seorang anak Adam yang paling baik. Maksudnya si Habil. Kan dia dibunuh oleh Qabil gitu kan. Nah di saat itu sebenarnya saudaranya sudah pegang batu tuh. Si Qabil sudah mau bunuh Habil. Habil tidak melawan. Cuma diingatkan jangan. Surah Al-Ma'idah menjelaskan masalah itu kan. Jangan bertakwa kepada Allah. Ya. Salah yang kamu lakukan. Enggak, saya enggak mau tahu. Akhirnya dilempar batu sampai dia menyesal. Dan akhirnya dia menanggung dosa semua orang yang membunuh setelah itu. Tapi ini sabda Nabi SAW. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini nanti akan datang menjelang hari kiamat banyak fitnah-fitnah. Banyak fitnah yang terjadi. Nanti akan kita kuatkan dengan banyak riwayat-riwayat lain ya. Jadi banyak hal-hal yang membuat orang simpang siur bingung. Ya. Ini benar atau salah enggak? Kalau kita kerucutkan, kalau ada sesuatu yang antum tidak tahu tentang kasus, jangan ikut-ikutan. Diam aja, lebih baik kita nggak usah ikut campur. Itu sebenarnya makna umumnya hadis. Jadi kita nggak ikut-ikutan, dan saya nggak tahu. Bagaimana penurut kamu? Saya nggak tahu. Ya saya nggak tahu memang. Kalau saya ikut-ikutan, mana lebih baik, si fulan atau si fulan? Oh saya nggak tahu. Jangan tanya saya, karena saya nggak ngerti. Ya. Berapa kali kami ingatkan di majelis kami, ingat ikhwah kalau bertanya dan akhwat, jangan tanya kepada saya, bagaimana pendapat Ustaz tentang si fulan, tentang si fulan. Saya tidak akan jawab itu. Karena saya tidak tahu siapa dia. Walaupun misalnya tahu namanya, pernah ketemu, tapi belum kenal siapa dia. Sedangkan kita berteman 10 tahun aja belum tentu kita kenal siapa dia. Apalagi mau jelasin tentang pribadinya orang. Kecuali kita menyebutkan tentang kebaikan. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam hal-hal ya, yang kurang baik, jangan. Gak usah ikut-ikutan. Nah itu makna umumnya hadis. Kemudian hadis yang lain juga, Nabi SAW mengingatkan. Jadi maksudnya intinya hadis tadi jangan ikut-ikutan. Ya. Hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga hadis sahih. Jadi hadis-hadis ini yang menguatkan dari hadis yang sedang kita bahas ya. Kata Nabi SAW, badiru bil amali fitanan qaqita'il lailil mudlim. Segera kalian melakukan amal-amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah bagikan malam yang gelap gulita. Gelap sekali, tidak nampak. Orang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira. Tiba di pagi hari, dia mukmin, sorenya sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Dia tiba sore hari mukmin, tapi akhirnya sorenya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Sebabnya, karena dia menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Hadis ini lebih merincikan hadis sebelumnya tadi ya. Mungkin antum bilang, bagaimana bisa Ustaz? Orang sore mukmin, paginya kafir. Subhanallah, satu kata bisa membuat orang kafir. Kalau dia bilang misalnya, saya murtad dari Islam, naudzubillah. Bukankah dia sudah kafir? Kan ini bahaya sekali ya. Tidak ada itu hukum ini misalnya. Membangkang dan memungkiri, memprotes syariat Allah SWT. Itu Ibnu Qayyim mengatakan bisa batal keislamannya. Banyak sekali orang bisa begitu. Berapa banyak orang begitu. Mengolok-olok. Allah Subhanahu wa taala mencap orang-orang munafik di Madinah kafir karena mengolok-olok keputusan Nabi SAW. Ya. Turun ayat itu. Mereka bilang innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma bercanda aja. Ya. Maka Allah SWT turunkan qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah pada Allah, pada ayat Rasulnya, pada ayat-ayatnya kalian bercanda? Ya. Menjadikan sebagai bahan olok-olokan, bahan candaan. Maka jangan kalian minta maaf karena kalian telah kufur setelah kalian beriman. Itu Allah cap orang-orang munafik di Madinah seperti itu. Karena sering kali Nabi SAW kalau bicara A, pasti dibantah. Nabi ajak perang, untuk apa berperang? Untuk sedekah, apa ini? Diprotes semuanya. Kalau belum bisa lakukan ya sudah, jangan ikut-ikutan, jangan protes gitu kan. Bahkan banyak orang terjemus dalam fitnah di masa kita sekarang ini melalui handphonenya. Fitnah-fitnah terjadi. Ya. Ikut-ikutan, padahal tidak faham gitu. Dan saya sarankan bagi orang-orang yang suka nonton satu channel, misalnya dakwah, ya udah dia fokus nonton dakwah. Gak usah antum masuk ke channel maksiat, lalu khusus untuk dislike, gak usah. Gak perlu. Karena antum masuk, antum buka channel orang, ada dukungan antum. Walaupun nanti antum kasih jempol di bawah, gak perlu repot-repot. Karena kalau antum gak buka, antum gak ada kewajiban
ingkar mungkar. Kapan ingkar mungkar pun kena kewajiban pada kita kalau kita lihat, kan gitu. Karena kita sekarang tidak buka, jadi gak usah jadi pahlawan kesiangan di situ. Begitu juga sebaliknya, tidak perlu orang yang tidak suka dengan channel dakwah masuk hanya untuk dislike. Untuk apa? Saya subhanallah pernah mendengarkan tilawanya Dr. Abdullah Juhani satu waktu. Seringkali saya ganti dengan Dr. Yasir Dusari dan beberapa imam haram kalau tilawah 10 menit, 15 menit untuk menenangkan hati, nambahkan iman, dengarkan tilawah Al-Quran. Ya, kita tenangkan telinga kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Saya cuma buka, ketik namanya langsung saya putar. Udah saya dengarin audionya. Setelah selesai 15 menit, saya mau tutup YouTube. Begitu saya mau tutup, subhanallah saya lihat di tilawah beliau. Itu cuma baca Quran ya, sholat subuh. Jadi habis baca iftitah, baca yang ada suaranya Al-Fatihah sama surah. Suaranya bagus banget gitu. Subhanallah saya lihat ada yang dislike. Ngapain masuk ke channel itu kalau tidak mau nonton? Hah? Coba. Nontonlah yang kamu suka ya, telanjang-telanjang silakan. Jangan masuk ke sini untuk apa? Hanya untuk bilang tidak suka. Kan itu aneh. Ya. Nah seperti itu orang subhanallah banyak terjerumus ya. Pada hal-hal yang tidak menyadar, dia tidak sadar, dia terus dalam fitnah. Baik, pernah dalam riwayat yang lain, riwayatkan Imam Bukhari, hadis sahih. Rasulullah SAW pernah terbangun di tengah malam. Istaiqadha Rasulullah SAW laylan fazi'an. Kaget beliau, terkejut. Yaqul, sambil bersabda, Subhanallah, Maha Suci Allah, Mada anzala minal khazain. Ya. Subhanallah, harta simpanan apa yang telah diturunkan. Wa madza anzala minal fitan. Maksudnya ini setelah saya mimpi ini, seakan-akan Nabi SAW mengatakan, saya diperlihatkan harta akan melimpah nanti ini. Ya, di antara umat Islam akan mendapatkan banyak kekayaan. Ya, melimpah kekayaan bagi mereka. Dan juga kata Nabi SAW, fitnah-fitnah apa yang telah diturunkan. Begitu banyaknya ujian yang akan datang nanti. Gitu kan. Maka beliau mengatakan, "May yukidu sawahibul hujurat yuridu biha azwajah." Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang segera membangunkan istri-istri saya, pemilik-pemilik kamar, ya. Yang beliau maksudkan adalah istri beliau, likai yusallin, agar mereka segera sholat. Ya. Rubba kasiyati fid dunya ariyati fil akhirah. Berapa banyak kata beliau wanita yang berpakaian di dunia tapi di akhirat nanti akan telanjang. Maksudnya karena terjerumus dalam fitnah, gitu kan. Saya disampaikan oleh seseorang yang bertanggung jawab di satu sekolah. Dia bilang anaknya, kami cerita tentang bagaimana, diskusi tentang bagaimana pendidikan anak-anak supaya mereka maksimal nanti. Apalagi di umur-umur SMP, SMA ini sangat riskan gitu kan. Mereka seringkali mengikuti hawa nafsu, terbawa dengan hawa nafsu. Karena kalau rusak sini, rusak semua sampai ke depannya. Kapan baik di sini, baik sampai di sana. Makanya pesantren dibuat di umur ini nih. Ya. Supaya memang bagus nih. Kalau di sini dengar Al-Quran, ikut pengajian, dengar hadits Nabi, maka insya Allah kedepannya lebih baik lah. Kalau di sini udah rusak semua ini, ya. Karena itu awal-awal balik gitu. Subhanallah, setelah kami sampai satu poin, lalu pengurus itu bilang sama saya, pengurus sekolah itu bilang sama saya, tapi Ustaz, ada beberapa orang tua ini agak unik, dia bilang. Anaknya sudah kami bina, kami ajarin sholat, tutup aurat, segala macam. Begitu tamat dari sekolah kami, masuk kuliah, malah disuruh pakaian bebas, terbuka semua. Ya. Kenapa? Karena biar adaptasi. Ya. Terus untuk apa dari awal dididik agama ini sayang benar, gitu kan? Gak apa-apa nanti dibilang garis keras. Kalau antum mau terpengaruh hanya karena ini garis keras, ini apalah istilahnya sekarang ya. Gara-gara itu antum berubah, ya sudah berarti depan Allah antum bilang, ya Allah karena dia bilang saya garis keras. Ya sudah ini neraka silakan. Tinggal masuk neraka saja. Kenapa terpengaruh dengan itu? Gak usah terpengaruh. Di masa kita sekarang ini masih kecil sebenarnya fitnahnya ya. Hanya ucapan lisan orang, hanya orang menuduh, biasa aja. Di zaman Nabi dilemparin kotoran unta, lemparin batu, ya. Digebukin orang sampai memar-memar, tapi tetap bersabar kokoh. Ya, Khabbab bin Arat yang pernah saya ceritakan, itu di belakang, di sebelah tulang belakangnya, dari belakang leher sampai ke tulang ekornya itu lubang, berdarah. Bisa dimasukkan kepalan tangan dari atas sampai bawah. Berdarah. Waktu Umar bin Khattab lihat nangis. Itu waktu masih berdarah-darah,
datang ke dekat Ka'bah di masa fase Mekah. Lalu berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, minta kepada Allah supaya kita diberikan kemenangan. Lihat ini ya Rasulullah, dibuka bajunya. Nabi SAW dengan tenang mengatakan, wahai Khabbab, sesungguhnya orang-orang beriman sebelum kalian didatangkan, lalu ditanam di dalam tanah sampai ke lehernya, digergaji belah dua kepalanya, tapi tidak mengubah, tidak mengganggu imannya. Tapi kalian kaum yang tergesa-gesa. Ya. Nabi SAW ingatkan, jadi bukan Nabi tidak mau bela, tapi belum waktunya. Ada saatnya, ada saatnya. Kita tidak usah terlalu tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan, akhirnya kitanya salah. Berapa banyak orang teman-teman sekalian tadinya dia benar jadi salah. Karena terlalu banyak ikut campur lisannya. Ya. Tidak usah terlalu banyak bicara. Antum salah minta maaf. Antum benar, udah diam aja. Nanti Allah akan sebarkan kebenaran itu. Sederhana kok. Terus sibuk kantor ini, kantor itu, habis umur untuk apa? Nggak ada gunanya. Kemudian riwayat yang lain juga, riwayat yang sangat mulia ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatul jami'ah. Satu hari pernah ada satu utusan Nabi SAW sedang memanggil mengatakan kumpullah untuk sholat. Nah ini atau sholat berjamaah. Ini biasanya panggilan ini kalau Nabi SAW ingin menyampaikan sebuah informasi. Ya, sekali lagi karena di masa itu tidak ada medsos, tidak bisa komunikasi, maka orang ucapin ini orang sudah tahu ini untuk kumpul. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun kata para sahabat berkumpul di sisi Nabi SAW. Faqal, beliau bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Ketahuilah tidak ada satupun nabi sebelumku kecuali pasti dan itu wajib hukumnya bagi mereka menyampaikan semua kebaikan kepada umatnya apa yang mereka ketahui. Wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan juga mengingatkan mereka dari semua keburukan yang dia tahu supaya jangan umatnya terjerumus dalam keburukan tersebut. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dan ketahuilah umat kalian ini diberikan keselamatan maksimal justru di generasi awalnya, generasi Nabi SAW. Wasayusibu akhiruha bala'un wa umurun tungkirunaha, dan nanti umat-umat ini di akhir-akhirnya banyak hal-hal yang kalian tidak suka menimpa. Kita jengkel melihatnya, kita jengkel mendengarnya. Karena Nabi SAW itu akan terjadi nanti di akhir umat ini. Taji'u fitnah, banyak sekali fitnah-fitnah yang tidak disukai oleh umat Islam, tapi terus tidak pernah berhenti. Wa yuraqiq ba'daha ba'dha, maka sebagiannya menjadi lebih ringan karena yang datang yang setelahnya lebih berat. Wa taji'ul fitnatu fayaqul mu'min hadhihi. Lalu datang fitnah, maka setiap mukmin bisa mengatakan kayaknya ini yang akan membuat saya binasa nih. Ini akan menghabiskan umat ini. Tapi tidak juga, karena fitnah itu hilang, datang fitnah setelahnya lagi. Faman ahabban yuzahza 'anil nari wa yudkhilal jannata falta'ti maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka di saat fitnah itu terjadi, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, masuk ke dalam surga, maka sebaiknya dia meninggal dalam kondisi bertahan, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya tidak ikut-ikutan. Dia tetap dalam imannya, dia tetap menjaga ya Islamnya, dia tidak terpengaruh dengan semua yang sedang tersebar itu atau fitnah-fitnah yang sedang ada. Ini kalau saya kerucutkan teman-teman ya, seperti kalau ada antum dengarkan di media bicara tentang seorang politikus, bicara tentang seorang kasus apalah gitu kan. Nggak usah terlibat. Antum nggak kenal orangnya, gitu kan. Sebarin teman-teman di kantor, udah tahu belum itu berita baru itu, ada begini dan begitu. Mulailah dibicarakan, mulailah didiskusikan. Padahal tidak ada gunanya, tidak ada hubungannya sama dia. Ya. Banyak hal yang seperti itu ya, terjerumus sehingga hampir ada orang seperti koran berjalan, semua ada informasi sama dia. Wah, ada gunanya, tidak ada gunanya. Semuanya ditahu. Oh, kasus itu saya tahu, kasus itu saya tahu, terinci semua. Kalau kita tanya tentang Al-Quran tidak tahu, tentang ibadah dia masih kurang. Untuk apa nih jerumuskan diri pada hal yang tidak ada gunanya gitu. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat ada orang-orang jahil, jauh dari agama,
terus saja mereka terlihat, terorbit. Maka lihat hadis Nabi SAW ya. Nabi SAW selalu mengingatkan sebenarnya untuk kita kembali kepada para ulama, kembali kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena beliau bersabda, Inna allaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Allah itu tidak akan menarik ilmu itu langsung sekaligus hilang begitu saja. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan ilmu itu dengan ditariknya atau dimatikannya para ulama. Kapan ulama mati nih, ilmu hilang bersama dia. Maksudnya, di masa-masa kalian masih ada ulama, kembali ke mereka. Belajar dari mereka. Ya, ambil akhlak mereka. Ya. Sebelum mereka meninggal nanti ilmunya belum diambil semua. Karena kata Nabi SAW, hatta idza lam yabqa aliman, kalau seandainya orang-orang alim sudah meninggal, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Banyak-banyak manusia mencari pemimpin-pemimpin atau rujukan yang jahil terhadap ilmu agama. Fasu'ilu fa'aftau, mereka ditanya lalu mereka berfatwa bighairi ilm, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Ini di masa kita pun banyak orang begitu, jahil dengan ilmu agama tapi bicara, gitu kan. Jadi saking jahilnya sampai agama pun ditolak, ya. Penyampaian fatwa pun ditolak. Bahkan walaupun bertolak belakang dengan jelas-jelas kaidah-kaidah dasar agama, tetap aja mereka membenarkan pendapatnya. Saling mendukung dalam masalah ini. Dan yang lebih parah lagi itu, kalau muncul kelompok Ruwaibidah. Kita tutup dengan ini. Ini bahaya sekali. Ya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Majah, dalam sunannya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, saya langsung masuk ke hadisnya karena ini sebelumnya cukup panjang sanad-sanadnya. Kata Nabi SAW, sayati ala nasi sanawatun khudda'at yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Akan datang nanti masa, kata Nabi SAW, tahun-tahun penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Kemudian beliau mengatakan, wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwinu fiha al-amin atau al-amin. Dan pada saat itu diberikan amanah orang-orang pengkhianat dan juga ya orang-orang yang jujur justru dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, dan di saat itulah para ruwaibidah berbicara. Di masa itu para sahabat mengatakan, qila wa mar ruwaibidah. Siapa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ar-rajulu tafi fi amril ammah. Ya, siapa mereka? Orang-orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat secara umum. Gak faham, asal ngomong saja. Ya, ikut campur dalam ilmu agama, ikut campur dalam politik, ikut campur dalam ekonomi. Padahal bukan bidangnya. Karena ini jadi kacau semuanya. Jadi luar biasa ini ya, efeknya kepada kehidupan masyarakat tentunya. Jadi kita kembali kepada kesimpulannya tentang 3 kelompok tadi. Yang paling berat adalah orang yang jahil. Tingkatan pertama itu adalah orang yang jahil bicara tapi tanpa ilmu. Ya. Dia asal ngomong saja, tidak tahu masalah, ikut campur. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang zalim yang sengaja mendukung kezaliman. Ada orang salah tapi dia sengaja terlibat untuk dengan lisannya, dengan pembelaannya, kemudian untuk mendukung kezaliman ini. Nah, ini juga berat ini. Ini golongan yang kedua nih, ya. Lebih berat dari yang pertama. Yang lebih berat lagi yang ketiga adalah orang yang memang sengaja memicu fitnah itu. Memang dia otaknya, dia memunculkan perselisihan, perdebatan, hal yang ini dia ngacokan semuanya. Maka ini orang yang paling berat tentunya ya. Seperti orang yang pengadu domba, orang yang suka menyebarin fitnah, suka ghibah dan segala macam. Nah, ini semua terjerumus dalam bahasan yang sedang kita singgung ini. Tentu dalam hadis yang diangkat oleh Syekh Muhammad ini sempat disinggung oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya fitnah yang tersebar di kalangan bangsa Arab, beliau mengatakan di masa sekarang adalah handphone yang disalahgunakan, sehingga ini menjadi fitnah bagi mereka dan akhirnya bisa menjadi sesuatu yang berat yang dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga Allah selamatkan kita dari segala macam fitnah ini. Dan saya ingatkan diri saya dan juga teman-teman sekalian, kontrol lisan kita, kontrol selalu statement kita, ya, keputusan kita.
Karena selama kita belum melemparkannya ke publik, ke umum, maka masih milik kita. Sesuatu yang belum antum lempar dalam bentuk kata-kata, masih milik antum. Antum bisa telan, bisa batalin. Tapi kalau antum sudah lempar, ini menjadi bola liar yang akan bisa dikemas kemana-mana. Antum niat bela diri nih. Kalau dasarnya orang yang menyerang antum niatnya memang mau menyerang, percuma. Antum tegakkan hujjah 1000 pun, tetap salah di mata dia. Itu susah. Kita mau bicara apapun percuma, memang kamu salah tetap aja. Dicari 1000. Lebih baik antum diam, tidak usah bicara. Ya, itu penting sekali. Jangan mudah buat status. Ya, jangan mudah memicu orang akhirnya menilai negatif, gak usah. Pikirkan baik-baik sebelum menulis, sebelum mengucapkan, ya, sebelum menyebarkan, pikir baik-baik. Manfaat atau tidak. Kalau tidak manfaat gak usah. Ya. Dan ingat, selalu kembalikan kepada tauhid kita teman-teman. Ingat, Allah ada. Allah itu maha kuasa, ya, maha adil, berat siksaannya, gitu kan? Allah maha melihat, maha mendengar, semuanya Allah tahu. Gak ada yang Allah tidak tahu. Kembalikan kepada itu, antum akan tenang hidupnya. Ya. Ini sudah kita singgung pada saat kisah tentang sahabat kemarin Utsman radhiyallahu anhu, tentang masalah kezuhudan. Bagaimana seseorang itu memiliki modal terbaik keyakinannya kepada Allah SWT kalau Allah ada, dan Allah maha kuasa untuk mengubah semua keadaan yang tadinya membuat dia tidak senang menjadi senang, atau malah sebaliknya, kalau dia terjerumus dalam satu hal yang salah, Allah bisa buat kesenangannya berubah menjadi kesulitan. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah. Sebentar kita akan kembangkan dengan pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.